tenaga sebenarnya ngokol aja. Yang Warekoso. Kok sampai bilang enggak berpendidikan? Pekerja pertama Jakarta, Pak. Jakarta jangan ngilang. Merantau. Oh, enggak ngilang. Dorong nasi goreng, Pak, keliling, Pak. Oh ya. Oh. Ngomong kok terus aku ki wis pokoke ono sak hektar sampean sak meter tak kei sak 1000. Browsing Rudy Ibrahim, ngobrol asik bareng Rudy Ibrahim. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya adalah sosok figur yang mungkin teman-teman belum tahu, tetapi kisah perjalanan hidupnya itu yang patut, yang syarat penuh dengan inspirasi buat kita semuanya. Mulai siang hari ini saya akan coba gali, namanya adalah Mas Madun. Selamat siang Mas Madun. Selamat siang Pak Rudi. Oke, lama nggak ketemu ya. Gimana kabarnya Mas Madun? Ya, alhamdulillah Pak. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Sehat, ya. Dan siang hari ini sengaja saya akan coba kenalkan kepada Anda semuanya apa sih yang menjadi inspirasi buat kita ambil pelajaran dalam kehidupannya. Di antaranya adalah perjalanan hidupnya yang dari nol sampai sekarang. Wadah, nanti aja kita kulik satu persatu ya. Dari kuli ya. Dari kuli ya. Pak. Mas Madun aslinya tinggalnya aslinya rumahnya mana? Aslinya Pak Geruyung Pak, desa pegunungan sana. Pak Geruyung ya. Oh, Pak Geruyung itu Sukoharjo, sebelum Sukoharjo dia. Oke. Terdampar di Patebon, sebelum terdampar di Patebon sini kan menikah sama orang Patebon. Ya. Sebelum terdampar di sini itu Mas Madun waktu itu mengawali bekerja itu di mana dan pekerjaannya apa? Wah, senengnya wong ora berpendidikan ya tetap susah lah Pak. Apa itu? Tenaga sebenarnya ngokol aja. Yang Warekoso. Kok sampai bilang enggak berpendidikan? Emang Mas Madun itu lulusan apa? Nek lulusannya sih SLTP ya. SLTP ya. Lulusan SLTP. Tapi SMA-nya kan kampung. Oh, pernah SMA tetapi tidak lulus ya? Oh gitu, teman-teman gue semuanya. Ini Mas Madun memang tidak sampai di SMA-nya tidak lulus, tetapi perjalanan hidupnya kalau kita ikut terus nanti Anda baru tahu siapa dia yang sebenarnya. Yang tadi bilang katanya pekerjaannya okol, yang penting tenaga. Pekerja pertama di mana? Pekerja pertama Jakarta Pak. Jakarta jangan ngilang. Ya. Merantau. Oh, enggak ngilang. Maksudnya kan merantau di Jakarta. Kan ngomong adep-adepan. Merantau di Jakarta. Waktu di Jakarta kerjanya apa Mas? Yo kerja serabutan Pak, potong ayam, melu wong dodol nasi goreng, bakar sate, wes pokoknya semua. Yang penting okol, enggak pikiran. Pernah sampai bantu rumah makan gitu kan? Pernah. Dorong nasi goreng Pak, keliling Pak. Oh ya? Oh. Bagian sing tukang dorong ya? Iya tukang dorong, tukang goreng. Oh. Semua. Terus itu kira-kira tahun berapa Mas itu? Yo 2000-an. Tahun 2? Ya, tahun 2000. Berapa tahun waktu itu di Jakarta Mas? Yo nggak lama 8 bulan. 1 tahun kurang lebih lah. 1 tahun. Setelah dari sana, setelah dari Jakarta ke? Terus merantau saya rasa aduh itu. Merantau ke? Ya numpak pesawat loh Pak. Oh, pesawat terbang. Di mana kah itu? Malaysia. Di Malaysia. Sebagai apa Mas? Sebagai kuli pun. Enggak, maksudnya di sana pekerjaannya apa? Pekerjaannya di ladang kebun. Di ladang kebun Pak, nandur tembikai. Tembikai itu kayaknya ya semongko. Boleh sambil dilihat itu kameranya. Semongko. Jangan malu. Semongko. Oh, semangka itu di sana tuh bahasanya tembikai. Tembikai merah itu semangka, tembikai yang tembikai tok itu melon. Ya. Gitu ya. Berarti itu di ladang. Adang Pak. Di ladang. Wah, pengalaman berarti ya. Waktu itu sebagai operator alat berat atau apa? Pertama masuk sih sebagai apa?
pencakul tukang kotoran cangkul. ayam. Oh, gitu ya. Sebagai pupuk. Iya, nabur sebelum diolah. Terus nanti buat pupuk itu kan ditaburin pupuk saya bar kuwi. Terus nanti di traktor lah. Terus dikasih biji terus di rumah. Oh, gitu. Dan alhamdulillah sampai akhirnya carane direvisi kok jenenge kok. Apanya? Karo bose carane Oh, di interview. di interview, kok Terus ini naik. dinilai. Kok kamu bisa bawa alat berat. Terus akhirnya sih cuma nggak ada 1 bulan lah. Terus pegang alat berat. Iya, adiknya Halo. Mas Jun ini, Mas Kamto. Pegang alat berat. Terus akhirnya sampai berapa tahun Mas di sana pegang alat berat itu sampai akhir perjalanan bekerja di Malaysia? Sampai akhir. Itu kira-kira tahun berapa mungkin? Tahun 2001 sampai 2002. 2001 sampai 2002. Udah cukup lama juga ya. Setelah 2002 selesai dari Malaysia, itu pulang kan berarti kan? Pulang terus di sini menikah dulu atau ada pekerjaan lain dulu di Indonesia, di kampung halaman? Yo kerja serabutan juga sih. Kerja serabutan apa ya Mas Badun? Yo pokoknya yo ngikut yang penting ada lah. Yo bangunan, yo pernah? bangunan, ngaduk. Pernah kuli bangunan pernah? Pernah. Lama Pak. Masuk? Kok aku tembe tahu ya, kok tembe ngerti ya malah dia. Lah makanya kan kayak gini-gini tak repair dhewe Pak. Repair sendiri ya. Nah, itulah manfaatnya kuli pun ada manfaatnya juga. Oh gitu, ya. Terus otomotif di mobil? Otomotif di mobil itu kan yo wes Pernah nyupir apa aja? kan di Malaysia kan bawa alat berat kan kayak traktor, terus kan di sana kan ada yo lori kecil lah. Nah, dari kene yo mobil Nah, taruh di ladang terus kuwi yo iya ya Pak dilalah bejone konangan juragane bisa lah. Oh, Kon gitu. berbuah juga di sana. oh gitu. Nah, tukoke lori kecil jadi pedagang asongan buah keliling kampung. buah keliling kampung Di Malaysia. di Malaysia, tepatnya di Kuantan. Oh, di Kuantan. Terus pulang ke Indonesia pernah nyupir katanya Mas Manusia? Pernah. Nyupir apa itu? Nyuper yo Bis. ekspedisi. Oh, ekspedisi truk pernah. Truk yang besar itu? Apa yang PS itu? Yang yo Truk besar. PS tapi kan PS besar Pak. Oh, PS besar ya. Itu land mana? Luar kota nih Mas Mansur? Lainnya Jakarta Surabaya. Land Jakarta Surabaya. Pengalamannya emang roda jalanan ya. Bukan roda jalanan tapi kuli jalanan. Iya. Pernah jadi sopir truk ekspedisi ke Jakarta Surabaya. Terus apa lagi Mas Mansur selain sopir truk? Ngangkot pakai mobil 2 pintu ya. Bis 3/4. Nah, bis 3/4 ya. Dulu kalau di Kabupaten Kendal itu terkenalnya adalah bis curug. Betul ya Mas Mansur ya. Padahal ada banyak, ada Dana Perkasa, ada apalagi tuh Mas, Bintang ya, dan Bintang Putra, ada macam itu. Tapi karena yang masuk pertama, yang ngetren pertama waktu itu bis 3/4 dengan 2 pintu, itu yang masuk itu adalah curug dengan nama curug. Makanya bis di sini pokoknya disebutnya bis Curug Sewu. Pernah berapa tahun Mas Mansur sebagai sopir Curug Sewu? Lama Pak, ada 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun. Pengalaman banget berarti ya Mas. Termasuk mesin, cara nyetel Ya, rem. insya Allah. Itu ya. Teman-teman, yang menarik dari beliau nih Mas Magun adalah setelah kita tahu betapa perjalanan hidupnya itu ya kulik bangunan ya, terus sopir ya, pernah di Malaysia. Saya dengar juga pernah mondok juga walaupun nggak lulus ya. Terus menikah tahun berapa Mas Magun? Menikah sih 2005 Pak. 2005. Tahun 2005 menikah, punya anak dan sebagainya. Akhirnya ketemulah sama Pak Rudi, Mas Lulu. Oh, Mas Lulu Ya. Akhirnya nyopir orkes. Pocokan Pocokan ya, nyopir orkes pocokan di Orkes Romansa.
Sejak itulah saya jadi tahu perjalanan hidupnya. Kenapa saya mesti harus angkat dia ke channel saya. Perjalanan hidupnya memang betul-betul penuh dengan inspirasi. Oke, selama nyupir di orkes, akhirnya teman-teman semuanya, hidup itu jangan dilihat dari masa kini yang enaknya, tetapi yang perlu kita lihat adalah prosesnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Madun adalah prosesnya ya Mas Madun ya. Proses, Pak. Proses. Kalau sekarang, kenapa saya bilang sekarang? Sekarang udah berbeda. Sekarang Mas Madun sudah menjadi bos rental mobil. Alhamdulillah, Mas. Bos rental mobil, mobilnya ada berapa Mas Madun? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang pertama apa Mas Madun? Yang pertama Sennya Avanza, Sigra, Ayla, Brio. wah, 5 mobil. Itu boleh cerita sedikit kenapa tertarik di dunia rental? Padahal rental itu rawan penggelapan dan sebagainya. Kenapa jenengan melirik bisnis rental? pertama hobi, Pak. Hobi mobil ya memang ya. Hobi mobil. Selain itu kan kita kalau mau pergi nggak pakai nunggu, kadang rental nggak ada, kita susah. Itu memang berarti benar-benar sekarang ini kan punya 5, tetapi kan tidak langsung 5. Enggak. Awal mulanya gimana kok bisa sampai 5 itu, perkembangan usahanya tuh seperti apa Mas? Yo, Piye? perkembangan usahanya gini ya. Pertama satu, daripada kita keluar ngerental, kan kalau ada kan kita gampang bepergian. Terus kok seneng gitu. Berarti diniati awal mulanya pokoknya bisnis mobil rental karo awake dhewe nurut nek arep lunga ana mobile gitu. Terus lama-lama kok mayan kena nggo penghasilan tambahan. Mobil bisa kerja, kita tetap kerja, semangat kerja pun ada. Bekerja sebagai sopir masih tetap dilakoni. Terus di rumah ada usaha sampingan rental mobil. Dari mobil 1 ke mobil 2 itu butuh berapa lama waktu itu Mas Madun? Perkembangan usahanya itu kan 1 tahun, 2 tahun atau kerjanya kan masih ada caranya. Masih ada pekerjaan pokok ya? Ada pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan pun ada. Yo nggak lama sih, 6 bulanan. 6 bulan. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah ada rezeki. Hasil dari rentalan itu dikumpulkan sedikit demi sedikit ditambah dengan tabungan, jadi 2. Teman-teman perlu ditiru ya. Jadi hemat itu bukan berarti kita pelit ya. Hemat itu memang perlu karena memang dalam usaha itu memang diperlukan hemat dan pemikiran cermat. Setelah 2 terus menjadi 3, 4, dan 5. Mungkin nggak ada penambahan lagi Mas Madun? Untuk selama ini sih sebenarnya sudah terencana ada. Bahkan saya pengen tuh yang lebih besar kayak travel. Oh, travel ya, elf itu ya. Nah, sekarang ini kendalanya malah corona, COVID-19. Jadi nih kita di rumah saja. Ya tapi memang itulah prosesnya, memang kita ngalami seluruh dunia ya, nggak apa-apa Mas. Tapi ya mungkin barangkali setelah ini COVID-19 ini siapa tahu elfnya segera terwujud. Amin. Parkir di depan rumah ini. Amin. Ya. Luar biasa teman-teman semuanya. Mas Madun ini nama lengkapnya Mas Ahmadun ya. Mas Ahmadun ini tadi sudah sedikit kita kulik gimana ceritanya bisa menjadi bos rental dari 1 sampai punya 5 mobil, dan mobilnya baru-baru semuanya loh teman-teman semuanya. Terus usahanya apa namanya itu Mas Madun? Nama rentalnya perusahaan Kalibodri Traveling. Jadi kalau Anda lihat mobil lewat kok ada tulisan, ada stiker Kalibodri Traveling, ini bosnya. Ya, ini bosnya. Oke, luar biasa. Terus nggak takut Mas dengan sistem pencurian curanmor misalnya? Tetap dipikirkan ya. Nah, masalah itu sih dipikirkan. Tapi sudah tahu antisipasinya. Antisipasinya kan sudah yo semaksimal mungkin lah gimana resikonya. Makanya kita berani jegur ke situ. Kita udah ada resiko, itu gimana caranya? Gitu ya. Menanggulangi ya.
semua itu gimana? Sudah diantisipasi, sudah ada dalam pemikiran, sudah dikonsep berarti ya. Konsep. Terus gimana kita jalannya, gimana kita harus tahu. Ya, gampang ngeculin kayak gitu kan, wong keringet sih masalahnya. Iya. Awal mulanya Berarti kan syarat pinjem itu juga sudah ada prosedur resminya, Mas? ya. Kalau misalnya aku pinjem, aku harus apa, Mas? Kalau kita misalnya sudah kenal gini, aku kudu ninggal apa? Paling minimal itu motor sama STNK. Motor sama STNK. STNK motornya. Oh. Motor sama STNK. Gitu ya. Itu syarat paling walaupun misalnya orang tiba-tiba orang nggak tahu, nggak kenal, Mas Madun langkahnya? Yo harus ada KTP KK. Motor tinggal sesuai plat nomor. Plat nomor. Oh, itu ya langkah antisipasi. Antisipasi Termasuknya di itu rumah. salah satunya. Iya. Antisipasi Kalau di rumah. jalan sih itu Rahasia ya. Rahasia pribadi Rahasia. saya. Benar. Jangan dipublikasikan. Iya, itu rahasia bisnis ya Mas Madun ya. Rahasia bisnis. Oke. Saya sebagai kakak, itu adik saya, Pak. Itu adik tunjukin saya. ini, tunjukin. Tunjukin terus. Ya. Wah, Itu yang ngumpet, itu adik saya. Itu driver online. Ya ojol ya. Berarti kita itu menerima dua, online offline. Oh gitu Mas. Ya, Pak. Plus Online. supir pun bisa. Oh sopir juga. Berarti Kalibodri Travel ini tidak hanya menyediakan fasilitas armadanya toh, Enggak. tidak menyediakan unitnya toh, Enggak. tetapi juga sopirnya Supir siap 1 kali 24 bisa jam. dipesan online maupun offline. Luar biasa ya, ternyata upgrade juga ya, update juga dengan teknologi ya, tidak hanya manualan ya. Oke, Mas Madun luar biasa. Sekarang anaknya dua ya. Guru deh ini. Kita sama-sama belajar Mas Madun ya. Hidup itu kan watawasobil haq, watawasau bis sabr. Teman-teman, Mas Madun anaknya berapa? Dua. Yang pertama cewek apa cowok? Cowok. Cowok kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas 1 SMP. Yang kedua cewek umur Kalau umurnya sih kurang lebih 13 12 13. Berarti kelas SD ya. SD kelas 3. Oke, harapannya Mas Madun untuk usaha ini, usaha Kalibodri Travel, harapannya apa? Harapannya sih tetap lancar sih, Pak. Berkembang ya. Tidak hanya lancar tapi berkembang. Berkah. Oh iya. Jadi teman-teman yang pengen tahu alamat Kalibodri Travel, miliknya Mas Madun rental mobil, barangkali teman-teman yang ada di Kabupaten Kendal butuh fasilitas mobil untuk acara bepergian bersama keluarga, ataupun memang Anda ada bisnis dalam kaitannya dengan traveling, alamatnya di mana Mas Madun? Bonarjo, Patebon. Bonarjo, Patebon. Pokoknya asal lewat Patebon itu rental mobil Mas Madun tahu ya. Oke, kepada anak sekarang harapannya apa nih Mas? Harapannya coba ya bapaknya lah. Gitu ya. Bapaknya kan putus sekolah, belajar, tidak lulus SMA. Harapan untuk anak Mas Madun adalah pokoknya anak harus berpendidikan setinggi mungkin, sebisa mungkin, semampu saya untuk membiayai. Pokoknya mugo-mugo dia itu mampu manut gitu. Jangan sampai seperti bapaknya jadi kuli dulu. Harus lebih tinggi dari bapak kita sebagai orang tua. Ini juga termasuk pesan buat anak-anak muda yang lain ya Mas Madun ya. Harus. Jadi setiap orang itu tidak punya tidak punya keberuntungan yang sama. Mas Madun salah satu orang yang beruntung, tidak tamat SMA tetapi tidak sampai lulus, tetapi dalam perjalanan hidupnya Allah memberikan keberuntungan. Keberuntungannya yaitu sekarang sudah bisa menjadi bos rental mobil sampai 5 unit, 5 armada. Tetapi pesannya untuk anak-anak muda yang lainnya tetap belajar ya Mas Madun. Tetap wajib. Harus lulus, belajar setinggi mungkin. Tetap semangat belajar. Jangan sampai menyesal kayak aku. Menyesal di kemudian. Oke. Aku enak itu sekolah, pengen sekolah. Apa mana itu yang belakang itu adik saya itu. Oke Mas Madun, terima kasih sekali. Kita akhirnya harus tutup dulu acara kita siang hari ini di acara browsing ngobrol asik bareng Rudy Ibrahim. Siang hari ini bintang tamunya ada Mas Madun. Teman-teman semuanya, apabila Anda cocok dan suka dengan video ini, maka jangan lupa silahkan subscribe, tinggalkan like dan komen,
dan tetap di share juga. Saya Rudi Ibrahim bersama teman saya Madun. Ahmadun. Sampai jumpa.